Judul kita pembahasan kita ini adalah wanita-wanita yang dirindukan surga. Amin. Kembali kepada ayat surat An-Nisa ayat 34 tadi. Ini disebutkan Pak. Maka orang-orang wanita-wanita yang soleh, al-qanitat, yang dia itu takwa, hafizat lillahi, menjaga hak-hak suami ketika suaminya pergi, bima hafizallahu ta'ala, dengan kata sebut Allah menjaga. Pada ayat ini Bapak dan Ibu yang saya muliakan dan Allah berkata, ada dua karakteristik wanita-wanita yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Catat. Ada dua karakteristik wanita yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ta'ibatul bil muta'alliqin bi rabbih. Karakteristik yang hubungannya dengan Tuhannya, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa karakteristiknya? Ini memakai kata al-qanitat, yang kalau kita bahasakan Indonesia itu adalah yang takwa. Ini karakteristik orang wanita yang dirindukan surga seperti ini. Kalau ibu pengen dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala, kata qanitat itu harus ada, yaitu takwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahwa takwa? Mahwa takwa? Apa itu artinya takwa itu? Itu ibu artinya takwa apa? Nah, inti seluruh mulai diwajibkan dengan wa'id, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan bergaul apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Nah, itu kata takwa yang sering familiar kita dengar ya. Jadi, nah implementasi kata takwa ini Bapak dan Ibu sekalian kan, itu harus kita maksimalkan dalam kehidupan ini. Entah itu bersama suami, bersama anak-anak, bersama lingkungan, bersama pengajian, semajlis ilmu, itu harus kita laksanakan. Takwa, imtizal ma'murat diwajibina binawahi. Jangan sampai mencela teman-teman satu pengajian. Jangan sampai mencela teman-teman yang mohon maaf. Jangan saling membandingkan, ini kerudungnya bagus, ini kerudungnya mereknya ini, kerudungnya mereknya apa itu sofa, ini mereknya Marwa, ini mereknya Robbani, ini ada mereknya Rafflesia, ada merek Rafflesia. Kayaknya ibu nanti mau bikin apa itu galeri kerudung Rafflesia, cocok aja Bu, Rafflesia cocok. Amin. Nah itu. Jadi kata qualitas itu harus ada. Wanita yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala harus takwa. Enggak ada orang yang masuk surga itu tanpa adanya rasa takwa, kecuali karena kudratillah. Pasti itu takwa. Wa khairul zadil taqwa. Sebaik-baiknya bekal kehidupan itu adalah takwa. Ya ayyuhan nisa usikum wa nafsi bittaqwallah fa inna taqwallaha khairul jadi wa zadul taqwa. Sebaiknya ya perempuan-perempuan wanita-wanita yang saleh, bahwa sebaiknya ketakwaan itu adalah bekal kehidupan. Sebaik-baiknya bekal itu adalah ketakwaan. Maka orang yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala, dia akan takwa. Di pengajian dia menuntut Allah, di rumah dia menuntut Allah. Ibu-ibu di sini di pengajian rapat, masya Allah syar'i, sampai gak kelihatan, sampai jalannya juga nubruk-nubruk, masya Allah. Kalau di rumah bagaimana Bu? Tetap dituntut Allahnya? Ini terus terang. Itu salah satu takwa seperti itu. Ibu istiqomah dalam menuntut Allah. Kecuali mungkin di dalam rumah yang itu ada dilihat suami dan mahramnya, silahkan. Tetapi kalau di luar itu Allah. Itu adalah salah satu orang atau perempuan yang dirindukan surga Allah Subhanahu. Kita harus iri kepada saudara-saudara kita yang istiqomah menuntut warawat istiqomah menuntut Allah istiqomah. Itu kita harus iri dalam kebaikan ya Allah. Mudah-mudahan aku bisa istiqomah ya Allah di akhir sisa hayatku ya Allah. Bukan karena aku pakai kerudung, pakai hijab ini, karena biar saya dianggap cantik ya Allah. Kayaknya kalau dianggap cantik mah kayaknya udah nggak mungkin ya Allah, karena saya sudah 60 tahun kesini ya Allah. Niat liwat sahidah, niat semata-mata karena Allah. Jangan pengen lihat syar'i, naudzubillah, itu makhluk, jangan.
jangan dilihat suami, jangan. Tapi niatkan menyenangkan suami agar suami ringan hisapnya nanti. Jangan itu loh, ibu jangan lihat-lihat. Kalau ibu menutup aurat sembarangan keluar kemana-mana, pakai daster kemana-mana, pakai yang tidak tertutup, itu hakikatnya suami tersiksa. Benar? Halo, ada suami, halo. Suami nggak datang sih. Tersiksa kenapa? Dia nanti di akhirat diminta bertanggung jawabannya. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita pemimpin, wa rajulun ra'i min ra'iyati, dan laki-laki itu pemimpin buat keluarga dan anak istrinya, nanti ditanya di akhirat. Suami. Gitu ya. Kemudian ibu-ibu juga akan ditanya. Ibu-ibu semua ditanya. Semuanya akan ada pertanyaan. Gitu kan? La yaqulu qadama abdul minna hatta tus'alu an arba. Wa min umrihi fi ma'nahu. Dari umurnya yang masih sisa ini dipakai buat apa? Nikmat sehat ini dipakai buat apa? Itu akan ditanya Allah. Baru udah stroke atau mungkin mohon maaf baru sakit-sakitan, astagfirullah, saya pengen datang ke majelis ini ya Allah, berat banget ya Allah. Waktu sehat kemana ibu? Nanti ditanya gitu dokternya. Waktu sehat kemana aja ibu? Majelis taklim al jihad setiap ahad memanggil ibu. Sekarang baru ibu sakit ya Allah, pengen ke majelis ilmu, berat karena sudah sakit. Rugi gak kira-kira? Rugi gak? Rugi. Maka pakai umur yang masih ada dipakai. Nah itu Pak, karakteristik orang wanita yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah salah satunya dia harus takwa, diimplementasikan, taat kepada suami, selama itu taat kepada Allah, ikuti. Hafizatul ghaib. Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu yang muliakan, karakteristik orang wanita yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dari surat An-Nisa ini itu adalah tabi'atul muta'alliqu lil zawjah. Karakteristik yang hubungannya dengan keluarga, dengan suami. Ibu-ibu ini semuanya bersuami? Halo? Alhamdulillah. Kita doakan suami-suami kita, mudah-mudahan Allah jadikan suami yang memberkahi kita. Amin ya rabbal alamin. Apa karakteristik selanjutnya wanita yang dirindukan surga? Hafizatul ghaibi bima hafizallah. Dia menjaga hak-hak suaminya ketika suaminya pergi nggak ada di rumah. Paham ibu? Suami kita kan sering nggak ada di rumah ya. Suami kita ada yang kerja, ada. Suami kita ada yang berbisnis di luar kota, ada. Suami kita ada yang di pemerintahan, ada. Ketika suami keluar dari rumah, belum jaga hak-hak suami. Jaga hak-hak suami. Ibu suka ngotak-ngotik baju suami nggak ketika suami pergi? Tumpukan suami, baju suami dikotak-ngotik gitu nggak? Nyari uang pernah nggak? Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah. Harus dijaga. Jangan sampai itu. Minta izin dulu kepada suami. Itu. Hak-hak suami dijaga. Jangan sampai di depan suaminya ada di rumah, aurat tertutup rapi, kemudian suaminya pergi, kita mengumbar aurat ke orang lain. Jangan. Itu hak suami. Jaga hak suami. Di luar suami bekerja mencari penghidupan yang halal, maka di rumah ibu menjaga hak-hak suami. Itu adalah menjadi wasilah ibu termasuk perempuan-perempuan yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana bimbingan Rasulullah SAW agar kita termasuk wanita-wanita yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Seperempat jam lagi ya. Masih kuat seperempat jam lagi? Masih. Rasulullah SAW di dalam hadis panjang yang ini berbagai riwayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdurrahman bin Auf, "Idza zalat mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farajaha wa ta'at zawjaha, qila lahu adkhilil jannati min ayyi abwabil jannati syi'ta." Nah ini Pak, ini Bu, mohon maaf ya, saya
terbiasa dengan bapak-bapak itu, jadi kita dengan ibu suka takut. Jadi mohon maaf. Yaitu ketika seorang istri itu dia sholat 5 waktunya dijaga, kemudian puasa bulan Ramadan, farajnya dijaga hanya untuk yang halal, wa tu'at zawjaha, kemudian taat kepada suaminya, kila dikatakan pada perempuan itu, udkhulai jannati min ayyi abwabul jannati. Hai perempuan-perempuan, apabila engkau mempunyai 5 sifat ini, mohon 2 karakter ditambah 1, 2, 3, 4, 5, ditambah karakter yang ada di dalam hadis ini. Apa kata Rasulullah SAW? Udkhulil jannati min abwabil jannati sitti. Masuklah engkau hai wanita-wanita ke dalam surga dari pintu manapun yang kau ini. Enak enggak kita? Enak enggak? Enak enggak, Bu? Kita dimasuk surga, disuruh masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah SAW dari manapun pintu surga. Disuruh masuk, sudah enggak ada lagi. Surga dunia saja Masya Allah nikmatnya, apa